ada perasaan mesiah kompleks ya, bahwa Bung Karno melihat ini Malaysia harus diselamatkan dari imperialisme Inggris, jadi boneka Inggris. Ini Papua harus diselamatkan daripada jadi bonekanya Van Mook, menjadi Afrika Selatan baru, karena orang-orang Indo yang nggak diterima di Eropa harus kasih tanah, seperti tanah yang dijanjikan mungkin, begitu. Karena migrasi orang-orang Indo di Papua sudah mulai terjadi, dilakukan oleh Belanda sejak KMB, lebih masif. Jadi, Bung Karno dalam konteks itu melihat bahwa Papua ini korban seperti dirinya. Padahal dari situlah bagi saya adalah mulai persoalannya. Betul bahwa ada persoalan-persoalan eksploitasi di Papua dan bahkan sejak Portugis, bahkan sejak Tidore, dan tidak harus Belanda mengeksploitasi Papua. Islam Tidore juga melakukan yang sama. Menjadikan itu adalah bagian dari negosiasi. Ketika Belanda mendirikan benteng Dubus, dia menerima kompensasi. Ya. Dia securing jalur rempah-rempah sebagai bagian dari bergiring dia pada Portugis untuk melawan Ternate. Jadi, mesiah kompleks ini menghinggapi kita terus. Kita seperti orang ini, ingin menolong orang padahal orangnya nggak ingin ditolong. Atau orangnya punya cara sendiri untuk survive. Atau orangnya ingin mendefinisikan sendiri. Dan mesiah kompleks ini ketemu dengan banyak kepentingan kemudian. Ketemu dengan bagaimana ekspedisi Zhang-Zhak Dosi tahun 35 kemudian sudah dipegang oleh geolog Freeport dan harus masuk Amerika di situ karena dia tahu Erzberg adalah cadangan tembaga terbesar di dunia dan Grasberg adalah cadangan emas di dunia. Maka kemudian orkestrasi John F. Kennedy dan segala macam, the rest is history. Anda bisa membaca. Bagaimana interaksi-interaksi itu masuk, ditambah dengan mesiah kompleks, ditambah dengan patriotisme NKRI, sampai kemudian patriotisme militer hari ini, memonopoli definisi nasionalisme dan patriotik oleh kaum militer, sehingga hanya melihat persoalan Papua hanya persoalan dignity. Bagi militer persoalan dignity mungkin. Bagi Freeport bukan soal dignity. Bagi Korindo yang punya sawit puluhan ribu hektar di Merauke sampai Bovendigul, itu bukan persoalan NKRI atau bukan persoalan apa-apa. Kalau dia bisa deal dengan siapapun, yang penting bisa punya sawit seluas itu, dia akan deal dengan siapapun seluas itu. Nah, muara kepentingan ini kemudian yang menurut saya bertemu. Lalu persoalan Bung Budiman tadi adalah, dia dengan ceroboh tidak melihat dinamika ini bahkan setelah 50 tahun perang. Ini yang saya heran. Jadi ini seperti analisis ketika ngomong di depan New York Agreement atau bahkan di sidang BPUPKI. Kalau kita melihat Indonesia dari Eropa, ya kita disebut Hindia belakang atau India Timur. Hindia Belanda adalah bagian dari itu, atau Netherlands Indies. Ya kita dikelompokkan seperti orang-orang India, tapi di bagian belakangnya. Gitu. Karena dilihat dari Eropa. Sama dengan kita melihat Papua, Melanesia. Padahal kalau Anda lihat, dalam jarak sependek itu, populasinya cuma sekitar 1% dari dunia, Melanesia dari Papua sampai ke Kepulauan Pasifik, ada sekitar 613 bahasa, hampir sama dengan kita. Untuk jarak yang sama dengan populasi yang lebih sedikit. Kalau Anda bicara, ini bangsa, karena Minang sudah konsensus, Jawa sudah konsensus, Madura sudah konsensus, Bali sudah konsensus. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, Batak Toba sudah konsensus. Anda melihat setelah itu. Anda tidak melihat gradasinya ketika detail pada pergolakan yang tadi saya sebutkan. Negara-negara yang muncul. Papua juga sama. Sebelum mereka kenal Belanda, oh iya pasti Marin Anim pasti ribut sama Muyu. Ya kan? Pasti ngayau-ngayauan. Dan itu terjadi dalam sepanjang sejarah sebelum Zending dan Misi masuk. Lalu mereka sama, punya persoalan dengan mesiah kompleks tadi, memberadabkan. Nah, dilihat dari Indonesia, dia spektrumnya kecil. Papua, seolah-olah kita terjebak dalam, apa iya dia satu bangsa? Apa iya sudah siap menjadi sebuah bangsa? Tapi kalau Anda lihat dinamika 50-70 tahun terakhir ini, Anda bisa melihat shifting yang tadinya sangat suku, ya, tiba-tiba 3.000 orang bisa kumpul di Majelis Rakyat Papua dalam Kongres Rakyat Papua II di masa Gus Dur. Yang paling baru kemarin Anda bisa lihat bagaimana Sorong turun, bagaimana Deyai turun, bagaimana Jayapura, Manokwari, kantong-kantong NKRI, fak-fak. Mereka turun tidak lagi bicara tentang saya Muyu, saya Mandobo, saya Mahuse. Mereka bilang, kami ingin merdeka. Atau setidaknya penentuan nasib sendiri. Atau referendum. Atau kami orang Papua.
Ini bukan soal rasis, bukan soal mereka Melayu, mereka tidak bisa atur, kami orang. Tidak. Ini tadi yang Budiman sebut bahwa dynamic sebuah bangsa, dan mereka merasakan hari itu ini. Hari ini musuh mereka bukan Muyu. Hari ini musuh mereka bukan Basik-Basik. Hari ini musuh mereka bukan Tabuni. Hari ini musuh mereka Budiman Sujatmiko.